Bapak Menteri Lahadalia resmi menjabat sebagai Menteri SDM pada 19 Agustus 2024 menggantikan Arifin Tasrif. Dalam pidato sertijab, Pak Bahlil menekankan pentingnya optimalisasi lifting migas dan mengingatkan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati bahwa regulasi bisa diubah demi daya saing. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi di sektor minerba dan akan melanjutkan kebijakan yang ada dengan gayanya yang khas. Apakah Pak Bahlil bisa melakukan itu? Mari kita bicara belak-belakan tanpa basa-basi. Pertama, soal lifting minyak dan gas. Pak Bahlil menekankan kepada Pertamina untuk segera meningkatkan produksi dari sumur idle. Ini perintah yang bagus di atas kertas, tapi apakah Pertamina benar-benar siap? Kita tahu Pertamina sudah lama menjadi raksasa dengan kaki lemah. Apakah benar mereka bisa lari kencang hanya dengan dorongan 2 bulan? Lifting migas butuh waktu, modal, dan teknologi. Dorongan singkat tak akan cukup. Ini ibarat mencoba menambal kapal bocor dengan plester. Kedua, soal impor energi. Pak Bahlil menyinggung kenaikan impor minyak dan gas. Ini jelas lucu. Apa Pak Menteri baru sadar impor ini sudah menjadi borok lama yang terus dibiarkan membusuk? Mengapa kita masih tergantung pada impor saat kita duduk di atas tambang emas hitam? Jawabannya sederhana, mismanagement dan pemborosan kronis di Pertamina. Regulasi, ya itu masalah. Tapi masalah terbesar adalah tidak adanya keberanian untuk menghantam keras para pemburu rente yang tersembunyi di balik kebijakan energi. Kalau benar-benar ingin perubahan, sapu bersih dulu para perusak dari dalam, baru kita bicara regulasi. Ketiga, transparansi di sektor minerba. Ini klasik. Pak Menteri bicara soal transparansi, tapi apakah Pak Menteri benar-benar siap membuka borok? Dari zaman dulu sampai sekarang, tambang kita selalu menjadi ladang emas bagi segelintir orang, sementara rakyat hanya kebagian ampas. Transparansi harusnya bukan sekadar jargon, ini harus menjadi revolusi. Beranikah Pak Menteri memimpin revolusi ini dan kami selaku anak muda akan ikut berada di belakang Bapak? Atau hanya sekedar menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan lama? Mari kita lihat realitanya. Dengan hanya 2 bulan di kursi SDM, apa yang bisa Pak Bahlil lakukan? Jangan mimpi bisa menyelesaikan masalah struktural dengan waktu sependek itu. Jangan sekedar bermain kata-kata keras kalau tak ada aksi nyata yang mengikuti. Rakyat sudah muak dengan janji manis tanpa bukti. Jika benar-benar ingin membuat perubahan, Pak Menteri harus mengguncang fondasi yang selama ini menopang ketidakadilan di sektor energi. Pertamina harus diberi pilihan yang jelas, berbenah atau tumbang. Hentikan praktek lama yang hanya menguntungkan segelintir elit. Jika tidak, Pertamina akan terus menjadi dinosaurus di era yang seperti sekarang ini. Indonesia butuh perusahaan energi yang lincah, transparan, dan berdaya saing, bukan monster lamban yang hanya tahu menguras uang rakyat.